Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Oktariani Alda Putri dengan NIM 207230026 kelas 6A Tadris Biologi. Di sini, saya akan membuat tugas video mata kuliah Administrasi Supervisi Pendidikan dengan materi Administrasi Kurikulum. Pertama ada pengertian dari Administrasi Kurikulum. Administrasi kurikulum merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi kurikulum agar pembelajaran berjalan terarah dan mencapai tujuan pendidikan. Fokusnya memastikan kurikulum bisa diterapkan secara efektif di sekolah dan sesuai kebutuhan peserta didik. Lalu selanjutnya ada tujuan administrasi kurikulum. Pertama, yaitu menjamin pelaksanaan kurikulum berjalan teratur dan terarah. Kedua, menyesuaikan kegiatan pembelajaran dengan tujuan pendidikan. Ketiga, mengoptimalkan pemanfaatan waktu, tenaga pendidik, dan sumber belajar. Keempat, meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas. Lalu ada ruang lingkup. Pertama, perencanaan kurikulum. Menyusun program tahunan, program semester, silabus, RPP atau modul ajar, dan jadwal pelajaran. Kedua, pelaksanaan kurikulum. Mengatur kegiatan belajar mengajar, penugasan guru, kegiatan ekstrakurikuler, dan penggunaan media pembelajaran. Ketiga, evaluasi kurikulum. Menilai keterlaksanaan pembelajaran, hasil belajar peserta didik, serta efektivitas perangkat kurikulum. Lalu ada fungsi administrasi kurikulum. Pertama yaitu perumusan tujuan pembelajaran yang jelas. Kedua, pengaturan program sesuai tingkat pendidikan. Ketiga, pengkoordinasian guru, kelas, dan mata pelajaran. 4. Penilaian serta tindak lanjut terhadap hasil pembelajaran. Kelima, menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan dan perkembangan zaman. Selanjutnya prinsip. Pertama, fleksibel. Dapat menyesuaikan kondisi dan kebutuhan sekolah. Kedua, efisiensi. Memanfaatkan waktu dan sumber daya secara optimal. Ketiga, kontinuitas. Berkesinambungan dari kelas ke kelas. 4. Relevansi. Sesuai kebutuhan peserta didik dan masyarakat. Kelima, keterpaduan. Semua komponen bekerja saling mendukung. Lalu ada komponen. Pertama, guru, pelaksana utama pembelajaran. Kedua, peserta didik, subjek utama yang menjadi pusat proses belajar. Ketiga, materi pembelajaran, isi kurikulum yang harus dikuasai. Keempat, metode pembelajaran, cara guru menyampaikan materi. Kelima, media pembelajaran, alat bantu untuk memperjelas penyampaian. Keenam, evaluasi, alat untuk mengukur keberhasilan belajar. Lalu ada kegiatan utama. Pertama, penyusunan kalender pendidikan dan jadwal pelajaran. Kedua, pembagian tugas guru seperti mapel, wali kelas, pembina ekskul. 3. Penyusunan perangkat ajar. 4. Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar. Kelima, penilaian hasil belajar dan pelaporan. Keenam, pengawasan dan evaluasi kurikulum. Lalu ada peran guru. Pertama, menyusun perangkat ajar. Kedua, melaksanakan pembelajaran sesuai rencana. Ketiga, mengelola kelas. Keempat, mengembangkan strategi dan metode mengajar. 5. Melakukan penilaian dan memberikan umpan balik. 6. Mendokumentasikan hasil evaluasi. Selanjutnya ada peran kepala sekolah. Pertama yaitu mengkoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kurikulum. Kedua, mengawasi kedisiplinan, jadwal, dan proses pembelajaran. Ketiga, memfasilitasi pengembangan profesi guru. Keempat, menjamin ketersediaan sarana dan prasarana pembelajaran. Selanjutnya ada hambatan. Pertama, keterbatasan sarana dan prasarana. Kedua, kurangnya kesiapan atau pemahaman guru terhadap kurikulum. Ketiga, perbedaan kemampuan peserta didik. Keempat, manajemen waktu yang kurang efektif. Kelima, perubahan kebijakan kurikulum yang cepat. Lalu ada upaya mengatasi hambatan. Pertama, mengadakan pelatihan untuk guru. Kedua, memanfaatkan teknologi sebagai media pembelajaran. Ketiga, menyesuaikan metode mengajar dengan kemampuan siswa. Keempat, meningkatkan kerjasama antar guru dan pihak sekolah. Kelima, melakukan evaluasi dan perbaikan secara berkala.
Kesimpulan dari materi ini adalah administrasi kurikulum adalah upaya sistematis untuk mengatur seluruh proses pembelajaran agar berjalan efektif dan mencapai tujuan pendidikan. Kegiatan ini melibatkan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi serta membutuhkan kolaborasi guru, kepala sekolah, dan seluruh warga sekolah. Baiklah, sekian dari penjelasan yang saya berikan. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.